Oke, selamat datang di channel Bindu yang pada hari ini akan bukan review, kok kalian bisa baca judulnya, membandingkan antara dua pistol replika mainan yang lumayan terkenal, yaitu Glock Tokemari dan Haikapa 2011, yang versi Legendary 2011 dari Tokemari juga. Oke, dengan catatan kenapa saya beli Tokemari, nggak beli KJW, WE, dan nggak SC, karena saya suka sistem Tokemari. Nanti bakal saya buat video sendiri. Dan catatan lagi, ini bukan pistol bawaan Tokemari, cuma sistemnya Tokemari. Ini anggap aja udah dimodifikasi oleh Impro, Mas Yayan, yang Saputra, dan juga Indokapa atau Primo Custom dari Hans. Keduanya orang yang saya kenal, akan tapi saya membayar pistol ini dengan uang saya sendiri. Tidak ada transaksional atau hal-hal lain yang mengakibatkan saya merubah persepsi antara mereka. Jadi murni pendapat saya tanpa ada gangguan lain. Jadi saya nggak dibayar buat review, cuman saya suka produk mereka, jadi saya buat reviewnya. Kalian bisa cek videonya sebelum-sebelumnya, Glock dan juga Haikapa. Dan catatan lagi, yang ketiga, yang terakhir, Haikapa sudah saya rakut ulang dengan warna brand bronze. Jadi berbeda dengan video bawaan. Dan juga yang terakhir, masalah hammernya. Yang awalnya dia bisa naik 45 derajat seperti ini sudah diperbaiki oleh Indokapa. Jadi bisa kalian lihat, saya masukkan secara kencang, hammernya tidak naik. Jadi kalau kalian tahu, Indokapa orangnya tanggung jawab, jadi dia memberikan garansi dan diganti tanpa ada tambahan biaya. Terima kasih Indokapa, servisnya sangat baik. Oke, mungkin itu aja untuk introduksi. Dan untuk secara singkat, Haikapa versus Glock, secara singkat saja, saya rekomendasikan pilih Glock. Bukan berarti Glock ini terbaik, cuman mudah dipelajari dan juga lebih murah. Ya, Glock ini bisa, kalau tipe seperti ini dari Impro, bisa dirogoh kocak sekitar 7 juta sampai mungkin bisa lebih berjuta-juta, mungkin bisa sampai puluhan juta. Cuman Impro sudah upgrade yang paling minimum itu sekitar 7 juta. Jadi ya seperti ini bentuknya. Bukan berarti terbaik itu tergantung kalian, pistol terbaik tergantung latihan kalian. Jadi saya tidak ada nama pistol terbaik, cuma tergantung orangnya masing-masing. Ada orang yang lebih cepat menembak Glock, ada juga orang menembak dengan Haikapa, ada juga orang yang mau menembak Glock seperti ini. Pilihan kalian masing-masing tergantung latihan. Oke, mungkin saya bakal kasih 5 alasan kenapa saya pilih Glock. Kalau saya katakan, pertama, Glock ini dia kontrol yang mudah, cuman ada 4 kontrol, takedown lever, slide release atau slide catch atau apapun yang kalian sebut, trigger dan juga mag release. Safety-nya cuman ada di trigger. Jadi secara mudah kalian gampang mempelajari Glock yang pertama. Yang kedua, dia bisa masuk tipe apapun, apa yang saya sebut, yaitu dia bisa masuk orang-orang sukir, bisa bermudah dengan bisa impresi ya, saya nggak begitu suka impresi kalau pribadi, tapi kalau impresi banyak yang menggunakan pistol Glock di negara manapun, servis pistolnya biasanya Glock tuh masuk, biasanya nggak semuanya, tapi Glock masuk. Dan juga kalau kalian main IPC, kalian juga bisa main, karena apa? Pembuat upgrade Glock ini, Impro alias Mas Yayan, biasa sering juara menggunakan Glock, yang biasanya orang-orang bilang Glock itu bukan pistol balap, tapi bisa dipatahkan. Yang ketiga, kalian juga bisa main Speed QB. Saya kurang tahu kalau Speed QB biasa pakai Glock. Saya juga kurang paham, tapi juga bisa. Karena apa? Cyclingnya juga cepat dan juga dia agak beda, spare partnya juga lebih mudah. Oke, yang kedua udah. Berhubung kita berbicara spare part, mungkin yang ketiga, dia part eksternal sangat banyak. Dalam artian holster, slide customnya, RMR cut, threaded barrel, extended mag, stock, popor, carbine kit, Roni kit, semua dia lebih mudah ketiga dia. Itu paling gampang. Keempat, Glock. Glock itu yang pertama lebih ringan dibandingkan pistol-pistol lain. Karena apa? Lowernya polimer, selatnya sendiri biasa aluminium kok kalian pilih upgrade. Jadi Glock ini kalau menurut saya, meskipun ada bilang sama aja beratnya, tapi kalau menurut saya Glock tuh lebih ringan. Jadi kalau kalian taruh di holster, kalian lari lumayan cepat. Dan yang terakhir, dia itu reliable. Karena apa? Kalau kalian tahu,
Hammer HKP dia di luar eksternal, sedangkan Glock dia hammernya internal. Kenapa saya bilang internal? Kenapa tidak saya bilang striker fire? Karena versi airsoftnya Tokyo-Marui menggunakan sistem hammer internal, tidak menggunakan striker fire. Karena striker fire pun tidak mungkin di dunia airsoft, karena airsoft sendiri perlu menekan namanya gas valve-nya. Jadi apa yang saya maksud? Glock ketika kalian bongkar, dia ada hammer internalnya seperti ini. Ini hammernya dia internal, seperti Glock, kayak seperti ini. Jadi sama cara kerjanya, cuman posisinya berbeda. Dua dia menggunakan hammer, dan ini dia internal, jadi nggak ada namanya gangguan ketika ada pasir atau ada apapun, dia tidak gampang masuk. Dan juga simple, cara kerja TM Glock ini lebih simple daripada HKP, nanti bakal saya bahas lagi. Tapi ya seperti itu, ada plus minusnya. Oke, mungkin saya udah memberikan 5 keunggulan Glock dibandingkan HKP. Mohon maaf kalau saya agak kebalik karena saya nggak nulis skrip. Jadi mungkin 5 keunggulan Glock seperti itu. Dan selanjutnya adalah HKP. Saya tidak menggunakan pistol ini. Pistol replika ini dia kalau menurut saya benar-benar built for race, dan dia memang ditunjukkan untuk balapan. Oke, yang saya maksud apa? Nanti saya bakal tunjukkan performanya juga. Dia pisirnya dia pisir presisi. Pisirnya dia lebih leluasa. Karena apa? Pisir belakangnya bisa diatur atas, bawah, kiri, kanan. Sedangkan Glock dia lebih sederhana, dan sederhana itu sebenarnya juga ada kekurangannya. Yaitu ya dia tidak bisa dikontrol secara mudah. Oke? Pisir. Kedua, biasanya modifikasi yang paling utama HKP adalah fixed barrel. Fixed barrelnya sendiri sebenarnya ini modifikasi, bawaannya tidak ada fixed barrel. Apa yang saya maksud dengan fixed barrel? Barrelnya tidak naik turun, jadi barrelnya fix. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Glock sendiri barrelnya bakal naik turun seperti ini. Kalau kalian lihat, barrelnya bakal naik turun seperti ini. Kalian lihat di sini, itu akan menyebabkan berpengaruh pada performa Glock kalian. Jadi bisa anggap aja mungkin marginnya dikit, tapi perlu diingat Glock bisa tilting barrel. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, jantung dari HKP dan 1911 kenapa triggernya bisa enak. Trigger HKP ini linear, dan juga dia tidak ada take up. Take up-nya cuman ada ini. Take up-nya cuman ini. Dan ini udah nyentuh wall. Dan ini sudah break. Dan resetnya sangat pendek. Nanti bakal saya praktekkan penembakannya. Dan jika dibandingkan dengan Glock take up-nya lumayan jauh. Sudah ringan banget. Take up-nya lumayan jauh. Dan ini sudah wall. Dan ini break. Resetnya lumayan jauh. Jadi resetnya bisa dibilang maju berapa mili atau senti, dan dia langsung udah reset. Sedangkan HKP dia take up, break, maju dikit. Jadi berjarak trigger nembak dan enggak sangatlah pendek. Mungkin itu lebih berpengaruh pada untuk trigger, untuk triggernya sendiri. Tapi ya seperti itu. Selanjutnya, kontrolnya, ergonomisnya kalau saya nomor 4 itu paling enak di HKP. Karena apa? Kalau kalian nonton Travis Helly, dia selalu menyebutkan di M4-nya yaitu grip angle. Grip angle itu apa? Adalah sudut gripnya. Sudut grip yang lurus dan sudut grip yang pegangan yang lurus, dan juga sudut pegangan yang miring. Glock ini sudut pegangannya agak miring ke belakang, jadi lebih agresif. Dan kalau kalian misalkan nembak presisi di bawah meja, dia anggap aja lebih enak. Sedangkan kalau HKP, kalau kalian misalnya mau nembak cepat, dia lebih natural karena dia lurus dengan tangan kalian, linear. Dan kontrolnya dia sudah ada safety-nya, dimana safety ini selalu diperdebatkan. Harus ada apa enggak. Saya bilang tadi kenapa Glock enak, dia lebih simpel kontrolnya. Sedangkan HKP ini tergantung pemakaiannya. Biasanya orang-orang banyak melakukan hal seperti ini, gripping seperti ini, tiba-tiba mereka nyentuh safety-nya dan mereka nggak bisa nembak. Kalau saran saya ketika gripping, ketika narik pistol, jempol kalian diusahakan di atas safety dan nembak. Oke, itu nomor 4. Dan yang terakhir, kalau opini pribadi saya, dia HKP ini atau 1911 kalau menurut saya lebih ganteng ya.
Mungkin itu agak pribadi, yang Laudim agak maksa, tapi kalau kalian nggak mau maksa, Haikapa ini memang dibuat dan didesain buat balap dengan kapasitas magazinnya lumayan besar. Kalau kalian buat supir, ini mungkin menjadi poin terpenting ya. Karena apa? Dia bisa muat 31 round, dibandingkan Glock cuma bisa memuat 25 round atau 25 butir BB. Oke. Mungkin itu aja untuk 5 keunggulannya. Dan untuk performa raw-nya, yang saya bilang tadi, trigger Haikapa ini paling cepat kalau menurut saya. Tapi saya akan mengeluarkan pistol Glock terlebih dahulu, atau replika Glock. Kemampuannya seperti apa saya tunjukkan. Trigger saya. Jadi seperti itu. Itu belum terkencang kalau menurut saya. Karena apa? Dia resetnya lumayan jauh. Jadi terkadang agak susah orang nyari breaknya sama wallnya. Nanti bakal saya ajari lagi trigger yang enak seperti apa. Tapi habis itu kita berpindah kepada Haikapa, di mana saya bisa melakukan trigger seperti ini. Lihat ya. Bisa lihat kalian sendiri, Haikapa triggernya lebih cepat. Kalau kalian misalnya orang berpengalaman, trigger Haikapa bakal memanjakan kalian, sedangkan trigger Glock tidak begitu memanjakan. Kontrolnya memang mudah, tapi susah untuk dikuasai. Sedangkan Haikapa kontrolnya banyak, tapi mudah dikuasai. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi kenapa saya bilang Glock itu lebih enak kalau misalnya seperti itu, susah dikuasai? Dia simple. Haikapa dia agak ribet kalau kata saya. Tuningannya mungkin lebih presisi kalau Haikapa, sedangkan Glock ini sebenarnya bisa diatur lebih enak kalau menurut saya. Karena bisa minta aim pro biar triggernya tidak memakan banyak take up. Jadi ketika ditarik dikit, dia sudah nembak lagi. Ini adalah trigger bawaan production, tipe pistol production. Jadi biar ada namanya kayak realistisnya, safety-nya masih nyala. Kalian bisa minta aim pro biar modifikasi triggernya bisa enak Haikapa. Jadi ya mungkin kekurangan kelebihannya seperti itu. Oke. Kalau kalian bahas kecepatan buat balapan, kalau menurut saya lebih cepat di Haikapa, meskipun saya latihan banyak di Glock. Itu agak unik memang posisinya, karena mungkin saya beradaptasi pindah-pindah ya kalau menurut saya. Saya juga sering banget kena safety-nya juga. Saya awal-awal megang Haikapa agak susah, agak kagok. Jadi ya ada adaptasi antara dua pistol ini. Tapi ya balik lagi, tergantung latihan orangnya kalau menurut saya, bukan masalah pistolnya. Kalau kalian bisa latihan dengan Glock bisa cepat, itu kemampuan kalian, berarti kalian hebat, bukan pistolnya. Pistolnya hanya membantu kalian mematahkan batasan limitasi kemampuan kalian. Jadi ya seperti itu. Kalau misalkan kemampuan kalian di bawah sini, pistol kalian di bawah sini, terkadang kalian nggak bisa menuju lebih lagi. Tapi kalau misalkan kemampuan pistol kalian di sini, kemampuan kalian di sini, kalian bisa berkembang secara pesat. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya itu Glock versus Haikapa. Rekomendasi saya berikan Glock, tapi itu terbaik. Tidak ada yang terbaik, tergantung latihan kalian. Mungkin itu aja untuk video perbandingan hari ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, nggak masalah. Kalian bisa, terima kasih udah nonton sepanjang ini. Sorry banget ngomong panjang lebar, tapi nanti saya bakal teruskan dengan video review yang lain. Mungkin saya review holster buatan Indonesia, Ruby Defense, dan juga video opini pribadi saya mengapa saya suka sistem Tokyo Marui. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.